Pernahkah Anda mengalami rasa takut akan sesuatu? Takut akan binatang? Takut akan kegelapan? Takut kalau usaha Anda tidak memberikan hasil yang bagus? Takut untuk mulai melangkah melakukan suatu tindakan? Dan mungkin masih banyak lagi rasa takut akan sesuatu. Berdasarkan pengalaman yang ada, dapat disimpulkan bahwa salah satu kemungkinan penyebab rasa takut adalah karena sebelumnya seseorang pernah melihat, atau membayangkan, atau mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan mengenai sesuatu yang ditakutkannya itu. Pengalaman kejadiannya bisa berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, sesuatu yang menimbulkan rasa takut pada seseorang, belum tentu menakutkan bagi orang lain. Yang menarik untuk disimak adalah perbedaan dampak yang ditimbulkan rasa takut tersebut terhadap perilaku kita masing-masing. Ketika seseorang melihat laba-laba dan sarangnya di antara pepohonan di halaman rumahnya, dia mungkin akan biasa-biasa saja, lalu melanjutkan aktivitasnya. Tetapi ketika rekannya melihat hal yang sama, karena pengalaman pribadinya yang tidak menyenangkan dengan binatang itu, dia mungkin menjadi panik dan segera berusaha menghindar menjauhi tempat itu. Pengalaman yang pernah kita alami mengenai sesuatu, walaupun hanya satu kali, dapat menciptakan persepsi dalam ingatan kita. Persepsi yang sama dapat muncul lagi dalam pikiran kita, pada saat kita melihat atau membayangkan atau bertemu dengan hal yang mirip atau serupa. Dan kalau persepsinya negatif, maka hal itu dapat mempengaruhi perilaku kita untuk segera siap siaga, atau bahkan bergerak menjauhinya. Jadi, ketika Anda akan melakukan sesuatu dan muncul persepsi negatif yang menimbulkan rasa takut untuk bertindak untuk mencapai tujuan Anda, cobalah untuk bertanya, seberapa nyata persepsi saya kali ini? Mengatasi ketakutan bisa menjadi langkah penting bagi banyak orang dalam upayanya untuk mencapai tujuan mereka. Sebagai persiapan untuk melanjutkan pembahasan topik ini, mari kita buat tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama diisi dengan apa yang Anda takuti saat ini terkait dengan pencapaian tujuan Anda. Dan kolom yang kedua diisi dengan dampak ketakutan ini terhadap perilaku Anda. Berikut ini adalah contoh pengisian tabelnya. Contoh pertama, kolom rasa takut diisi dengan, saya takut terlihat gagal dan dibuli, jika saya tidak berhasil mencapai tujuan yang saya inginkan. Dampak pada perilaku saya adalah, saya tidak berani untuk mulai melakukan upaya yang mestinya bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh kedua, untuk kolom rasa takut diisi dengan, saya takut untuk berkompetisi dengan rekan kerja lain untuk mendapatkan promosi di posisi jabatan yang saya inginkan. Dampak pada perilaku saya adalah, saya bekerja tanpa motivasi dan tidak berusaha untuk mempelajari hal-hal baru untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau Anda sudah mengisi tabel tersebut dengan isian Anda sendiri, sekarang cobalah untuk merenungkan, apakah semua orang dengan tujuan yang sama dengan Anda akan memiliki ketakutan serupa? Jika tidak demikian, cobalah perhatikan, seberapa banyak kemajuan bisa mereka buat daripada Anda? Sekarang pertanyaannya, apakah ketakutan ini bawaan dari gen keturunan setiap kita, dan karena itu kita tidak dapat menghentikannya? Kabar baiknya, dari penelitian yang ada, diperoleh jawabannya adalah tidak. Dan karena itu seharusnya kita dapat mengatasi rasa takut yang kita miliki. Anda mungkin pernah mendengar tentang Pavlov dan eksperimennya, yang menjelaskan mengenai hubungan antara suatu kejadian, persepsi yang timbul, dan respon perilakunya. Dalam eksperimen yang terkenal itu, Pavlov membunyikan bel sebelum memberikan makanan kepada beberapa ekor anjing peliharaannya. Temuan kondisi awalnya adalah, bahwa ketika mendengar bel berbunyi, anjing-anjing datang dan melihat makanan, dan mereka secara alami akan mengeluarkan air liur.
Namun, seiring waktu, anjing-anjing itu menyadari bahwa makanan akan selalu tersedia ketika bel dibunyikan. Akibatnya, anjing-anjing itu mempunyai persepsi bahwa suara bel berbunyi dan ketersediaan makanan adalah berhubungan. Temuan kondisi kedua dari penelitian ini adalah bahwa adanya suara bel saja ternyata cukup untuk membuat anjing mengeluarkan air liur, meskipun mereka tidak melihat makanan apapun. Persepsi bahwa suara bel identik dengan makanan mampu membuat anjing itu berperilaku mengeluarkan air liurnya, seolah-olah sudah ada makanan yang tersedia. Pada kondisi ketiga, Pavlov terus membunyikan bel tetapi berhenti mempersiapkan makanan. Dan seiring waktu, anjing-anjing itu kemudian belajar memahami bahwa sekarang bel tidak lagi identik dengan kesiapan makanan, dan mereka berhenti mengeluarkan air liur. Melalui eksperimen ini, Pavlov membuktikan bahwa persepsi yang terbentuk sebelumnya sudah atau dapat diubah. Eksperimen Pavlov ini menjadi dasar pemahaman bahwa, kenyataannya melalui perubahan persepsi, kita dapat mengatasi rasa takut. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang perlu dilakukan untuk merubah persepsi negatif yang menimbulkan rasa takut? Dalam bidang ilmu psikologi, diketahui ada dua cara utama untuk belajar mengatasi rasa takut dengan mengubah persepsi negatifnya, yaitu melalui terapi perilaku dan terapi kognitif. Terapi perilaku. Terapi ini dilakukan dengan secara tidak langsung menantang dan mengubah keyakinan seseorang tentang penyebab rasa takutnya. Misalnya, jika seseorang takut pada anjing, solusi yang mungkin adalah dengan perlahan-lahan mendekatkan orang itu dengan anjing, sampai dia dapat belajar untuk santai dengan anjing. Penerapannya adalah demikian. Misalnya, terapi ini dimulai dengan menempatkan seseorang yang takut dengan anjing di dalam sebuah ruangan. Dan kemudian di kamar sebelahnya ditempatkan 1 atau 2 ekor anjing yang dapat dilihatnya melalui pintu kaca tertutup. Dalam terapi ini, orang tersebut belajar untuk menjadi tenang dengan anjing yang ada di ruang sebelahnya, melalui latihan teknik relaksasi. Pada tahap berikutnya, situasinya mungkin sama, kecuali orang tersebut perlu belajar untuk tetap rileks saat pintu kaca tersebut dibuka. Secara bertahap, dari waktu ke waktu, tingkat pertemuan dan interaksinya terhadap anjing tersebut diatur meningkat, hingga dia dapat belajar untuk merasa nyaman berada di dekat anjing. Sekarang, cobalah untuk memikirkan bagaimana Anda dapat menggunakan terapi perilaku untuk mengatasi rasa takut dalam mencapai tujuan atau keinginan Anda. Misalnya, jika Anda diberi tugas untuk mempresentasikan hasil pengamatan Anda kepada jajaran direksi dan manajer, tetapi Anda mempunyai rasa takut untuk berdiri di depan orang lain dan mempresentasikan materinya. Cobalah pikirkan tentang langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk membantu Anda agar bisa melakukan presentasi dengan tenang dan nyaman. Terapi ini dilakukan dengan cara merangsang pikiran seseorang melalui diskusi dengan beberapa pertanyaan yang menantang, yang diharapkan dapat mengubah persepsi dan keyakinannya mengenai sesuatu hal yang menimbulkan rasa takut. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggoyahkan dasar asumsi penyebab rasa takutnya. Terapi kognitif model ABC, yang dalam penggunaannya seringkali dilaksanakan dengan urutan ACB, adalah salah satu metode yang awalnya dikembangkan oleh Albert Ellis. A adalah singkatan dari Activating Event. Di sini kita menanyakan atau mencari tahu kejadian apa yang menghalangi kita mencapai tujuan keinginan kita. C adalah singkatan dari Consequence. Di sini kita menanyakan mengenai perilaku apa yang mungkin akan timbul sebagai konsekuensi dari rasa takut tersebut. B adalah singkatan dari Belief.
Di sini kita menanyakan mengenai asumsi atau keyakinan yang menyebabkan timbulnya perilaku negatif tersebut. Langkah ACB tersebut dapat dikembangkan lagi dengan melakukan langkah D dan E. D singkatan dari dispute. Di sini kita menanyakan atau mengarahkan cara alternatif lain untuk membantah atau menantang keyakinan negatifnya. E singkatan dari energizing alternatif. Di sini kita mengarahkan keyakinan alternatif positif yang dapat digunakan. Contoh mengaplikasikan terapi kognitif. Pikirkan bagaimana Anda dapat menggunakan model ACBDE untuk mengatasi ketakutan terkait tujuan Anda. Ikuti langkah-langkah untuk menggunakan model seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Langkah A. Cobalah ajukan pertanyaan untuk mendapatkan gambaran mengenai kejadian yang menghalangi kita mencapai tujuan. Misalnya kita dapat jawabannya, saya ingin pekerjaan baru tetapi saya ragu untuk melamar. Langkah C. Apa konsekuensinya? Misalnya kita dapat jawabannya, saya selalu menunda melamar pekerjaan. Langkah B. Keyakinan apa yang mendasari konsekuensi itu? Misalnya kita dapat jawabannya, karena saya tidak pandai dalam wawancara. Sekarang kita kembangkan lagi. Langkah D. Adakah cara lain untuk membantah keyakinan negatif pada langkah B? Misalnya kita dapat jawabannya, bahwa saya bisa menjadi lebih baik dalam wawancara jika saya mempelajari hal-hal mengenai wawancara dan melatih diri untuk wawancara. Langkah E. Apa keyakinan alternatif positif yang dapat membantu merubah situasi? Saya dapat meningkatkan teknik wawancara saya dan kemudian segera melamar pekerjaan baru. Kesimpulannya, terapi kognitif dapat membantu otak seseorang untuk memikirkan berbagai cara untuk mengevaluasi suatu peristiwa, kemudian membangun keyakinan positif kita untuk membantu menghilangkan rasa takut dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Demikianlah kita sudah membahas mengenai beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengubah persepsi dan keyakinan negatif, agar kita bisa mengurangi atau bahkan dalam jangka panjang menghilangkan rasa takut kita, yang umumnya merupakan respon dari persepsi terhadap pengalaman negatif yang tidak menyenangkan. Kita bisa mempraktekkannya untuk diri kita sendiri, ataupun untuk membantu orang lain. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita pelajari saat ini, pasti akan berguna di suatu saat nanti. Mari terus mengembangkan wawasan diri untuk membangun pribadi yang sukses bersama kami, BWI, Bright Walk International, sahabat Anda dalam meraih keberhasilan.